Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Indah Kalista dari jurusan Tadris Matematika kelas A dengan mata kuliah Kalkulus Diferensial. Materi kali ini saya akan membahas tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Untuk lebih memahami materinya, simak baik-baik ya teman-teman. Kita ingat kembali dari subbab 3.1 bahwa nilai maksimum jika ada dari suatu fungsi f pada himpunan S adalah nilai f terbesar yang dicapai pada keseluruhan himpunan S. Kadang-kadang dilihat sebagai nilai maksimum global atau nilai maksimum absolut dari f. Jadi, untuk fungsi f dengan daerah asal S sama dengan 2, B yang grafiknya diberikan dalam gambar 1, FA adalah nilai maksimum global. Tetapi, bagaimana tentang FC? Mungkin saja ia bukan raja, tetapi paling tidak ia adalah kepala dari lingkungan sekitarnya. Kita sebut FC suatu nilai maksimum lokal atau nilai maksimum relatif. Tentu saja, nilai maksimum global berarti juga nilai maksimum lokal. Untuk gambar satunya bisa dilihat ya, ini gambar 1 dan gambar 2. Gambar 2 melukiskan sejumlah kemungkinan. Perhatikan bahwa nilai maksimum global jika ada hanyalah yang terbesar di antara nilai-nilai maksimum lokal. Demikian pula, nilai minimum global adalah yang terkecil di antara nilai-nilai minimum lokal. Berikut ini definisi formal dari maksimum lokal dan minimum lokal. Ingat kembali bahwa lambang menyatakan irisan bagian bersama dari dua himpunan. Misalkan S daerah asal F memuat titik C. Kita katakan bahwa FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C. Sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada A, B anggota S. FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C. Sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F A, B S. Yang ketiga, FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Lalu, di mana nilai-nilai ekstrim lokal terjadi? Teorema titik kritis, teorema 3.1b berlaku. Ungkapan nilai ekstrim diganti oleh nilai ekstrim lokal. Bukti pada dasarnya sama. Jadi, titik-titik kritis, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon untuk titik tempat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal. Kita katakan calon karena kita tidak menuntut bahwa setiap titik harus merupakan ekstrim lokal. Bagian kiri grafik dalam gambar 3 membuat ini jelas. Tetapi, jika turunan adalah positif pada suatu pihak dari titik kritis dan negatif pada pihak lainnya, maka kita membuat ekstrim lokal, seperti diperlihatkan dalam grafik tengah dan kanan gambar 3. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Teorema A. Uji turunan pertama. Misalkan F kontinu pada interval terbuka A, B yang memuat sebuah titik kritis C. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam A, C dan Fx kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka
Fc adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, C dan Fx lebih dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Yang ketiga, jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak C, maka Fc bukan nilai ekstrim lokal F. Bukti yang pertama, karena f aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam A, C, maka menurut teorema kemonotonan menaik pada A, C. Lagi-lagi karena Fx kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka F menurun pada C, B. Jadi, Fx kurang dari Fc untuk semua X dalam A, B, kecuali tentu saja di X sama dengan C. Kita simpulkan bahwa Fc adalah maksimum lokal. Bukti yang kedua dan ketiga. Yang selanjutnya, uji turunan kedua. Terdapat uji lain untuk maksimum dan minimum lokal, yang kadang-kadang lebih mudah diterapkan daripada uji turunan pertama. Uji ini melibatkan perhitungan turunan kedua pada titik-titik stasioner, tapi tidak berlaku pada titik-titik singuler. Teorema B, uji turunan kedua. Misalkan F ada pada setiap titik interval terbuka A, B yang memuat C, dan misalkan Fc sama dengan 0. Yang pertama, jika Fc kurang dari 0, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika Fc lebih dari 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Bukti yang pertama, kita cenderung mengatakan bahwa karena Fc kurang dari 0, maka F cekung ke bawah dekat C, dan menyatakan bahwa ini membuktikan langkah yang pertama. Namun, agar yakin bahwa F cekung ke bawah di lingkungan C, kita memerlukan Fx kurang dari 0 di lingkungan tersebut, tidak hanya di C, dan tidak ada dalam hipotesis kita yang menjamin itu. Kita harus lebih hati-hati sedikit. Menurut definisi dan hipotesis, f double aksen X sama dengan limit X mendekati C sama dengan f aksen X kurang dari f aksen C per X dikurang C sama dengan limit X mendekati C f aksen X dikurang 0 per X dikurang C kurang dari 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat interval A, B, mungkin pendek di sekitar C, di mana f aksen X per X dikurang C kurang dari 0. X tidak sama dengan C. Tetapi, pertidaksamaan ini mengimplikasikan bahwa f aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A dan untuk X lebih dari A dan X kurang dari C, dan f aksen X kurang dari 0 untuk X lebih dari C dan X kurang dari sama dengan F. Jadi, menurut uji turunan pertama, Fc adalah nilai maksimum lokal. Bukti kedua itu serupa. Materi yang selanjutnya, ekstrim pada interval terbuka. Masalah-masalah yang kita pelajari dalam subbab ini dan dalam subbab 3.1 kerap kali dengan asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang kita ingin maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktik tidaklah selalu tertutup. Kadang-kadang terbuka, atau
bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya. Kita tetap dapat menangani masalah ini jika kita secara benar menerapkan teori yang dikembangkan dalam subbab ini. Ingatlah bahwa maksimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum global. Contohnya, misalkan seekor ikan berenang ke hulu dengan kecepatan F relatif terhadap air dan aliran air mempunyai kecepatan V tanpa negatif menunjukkan bahwa arah aliran air berlawanan dengan ikan. Energi yang dihabiskan untuk menempuh jarak D ke hulu sungai berbanding lurus dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak D dan pangkat 3 dari kecepatan. Berapa kecepatan F yang memerlukan energi minimum untuk menempuh jarak itu? Nah, untuk penyelesaiannya, lihat gambar 5 yang tadi, itu caranya kecepatan ikan ke hulu yaitu relatif terhadap tepi sungai adalah F dikurang Fc. Kita mempunyai D sama dengan F dikurang Fc adalah waktu dan T adalah waktu yang diperlukan. Jadi, T sama dengan D per F kurang Fc. Untuk suatu nilai F tetap, energi yang diperlukan ikan untuk menempuh jarak D adalah EF sama dengan K dikali D per F dikurang Fc dikali F pangkat 3 sama dengan KD dikali F pangkat 3 per F dikurang Fc. Daerah asal fungsi E adalah interval terbuka F. Untuk mencari nilai F yang meminimumkan energi yang diperlukan, kita tetapkan E aksen F sama dengan 0. Dan menyelesaikan untuk F, E aksen F sama dengan KD dikali F dikurang Fc dikali 3F pangkat 2 dikurang F pangkat 3 dalam kurung 1 per dalam kurung F dikurang Fc pangkat 2 sama dengan KD per dalam kurung F dikurang Fc pangkat 2 dikali F2 dikali F pangkat 2 dalam kurung 2F dikurang 3Fc sama dengan 0. Titik kritis satu-satunya dalam interval F ditemukan dengan cara menyelesaikan 2F dikurang 3F sama dengan 0 yang menghasilkan F sama dengan 3 per 2 Fc. Karena interval terbuka, maka tidak ada titik ujung yang harus diperiksa. Tanpa E aksen F sepenuhnya tergantung pada ekspresi 2F dikurang 3 Fc. Karena semua ekspresi lain positif, jika F kurang dari 2, maka 2F dikurang 3 Fc kurang dari 0. Sehingga E mengecil di kiri 3 per 2 Fc. Jika F lebih dari 3 per 2 Fc, maka 2F dikurang 3 Fc lebih dari 0. Sehingga E membesar di kanan 3 per 2 Fc. Jadi, menurut uji turunan pertama, F sama dengan 3 per 2 Fc menghasilkan minimum lokal. Karena ini adalah titik kritis satu-satunya pada interval Fc, tak hingga. Ini haruslah memberikan minimum global. Karena itu, kecepatan yang meminimumkan energi yang dihabiskan adalah 1,5 kali laju aliran. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.